siang nih bro, Muslim. Muslim, ya silakan Bang Riyandi, silakan. Mau lanjut yang tadi atau gimana nih? Boleh, silakan Bang. Apa saja yang Anda kira-kira menurut Anda menarik untuk didiskusikan, kira-kira yang Anda pahami, silakan. Kalau nggak Bang aja yang nanya ke saya. Ada Al-Quran di situ? Enggak, kita pakai. Enggak ada. Oke, kalau nggak ada Al-Quran, Anda dibawa dulu. Ini Anda ini cuma mau ngapain ke sini nih? Anda Al-Quran nggak punya. Jadi teman-teman begini teman-teman ya. Anda kalau mau naik, kalau cuma ngoceh bau, nggak usah. Ini kita diskusi Islam Kristen. Anda Al-Quran kagak punya, tapi mau ngomong tentang agama Islam. Ini bagaimana Anda ini ya? Jadi begini teman-teman. Agama itu berbicara tentang bagaimana Anda itu menaklukkan diri terhadap sesuatu. Ya. Jadi teman-teman, kekristenan itu berbicara bagaimana kita itu harus menaklukkan diri kepada Tuhan. Bagaimana cara menaklukkan diri kepada Tuhan? Menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Caranya harus menaklukkan diri kepada firman-Nya, yaitu Yesus. Sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Kita tidak jumpa Yesus face to face, enggak. Terus kemana kita menaklukkan diri? Kita menaklukkan diri kepada Roh Kudusnya yang dikirimkan dari sorga, yang tinggal di hati setiap orang percaya. Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang dan Anda menaklukkan diri kepadanya, Anda akan melakukan kehendak-kehendak daripada Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu. Seperti itu. Nah, berbicara tentang agama Islam, saya mau kasih tahu kepada Anda. Apakah Anda pernah sadar, pernahkah Anda sampai mendalam pikiran Anda bahwa Anda menaklukkan diri kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Nah, pertanyaan saya sekarang, dengan cara bagaimana Muhammad menaklukkan dirimu? Anda menaklukkan diri kepada Muhammad. Nah, ini makanya saya punya ini gambar yang bagus nih. Siapa yang mengendalikan seorang muslim nih? Nih, coba. Anda buktikan kepada saya bahwa Muhammad tidak mengendalikan hidupku. Buktikan kepada saya kalau Muhammad tidak mengendalikan seorang muslim. Ya, ayo naik ke sini. Ya. Jadi begini teman-teman, maksud saya begini. Ketika setan, ketika iblis atau roh jahat itu mengendalikan seseorang, sebenarnya dengan cara demikianlah seseorang itu beribadah kepada iblis itu, takluk kepada iblis itu. Karena banyak orang begini teman-teman, oh saya nggak menyembah iblis, saya kan nggak bakar dupa, saya kan nggak bakar kemenyan, terus saya nggak di bawah pohon besar. Berarti saya nggak nyembah iblis. Bukan begitu, nggak sesederhana itu, Ferguson. Dengan cara bagaimana Anda beribadah menjadi hamba iblis, dengan cara melakukan keinginan-keinginan iblis itu. Contoh, korupsi, ya kan? Kemudian apa lagi? Bersaksi dusta, mencuri, ya kan? Itu adalah bagaimana Anda berbakti menjadi hamba iblis itu, dengan cara hidup Anda dikendalikan oleh setan itu. Ya, ini kalau orang awam-awam begini ya mana tahu ilmu. Ya, ayo silakan. Kepada teman-teman muslim, tolong ya yang mau naik, pastikan Anda itu memiliki latar belakang atau memiliki kemampuan atau memiliki background mendalami agama Anda. Jangan asal naik-naik saja. Gitu. Ya, silakan Felix. Muslim, jangan dimatikan kameranya, Felix. Oke, Felix, Anda Muslim ya? Masih ingat kan masa Edis Ndalu belum? Iya, lupa Edis. saya tahu, tapi kan penonton biar tahu Anda Muslim ya. Alhamdulillah. Muslim, ya baik. Coba, Felix, ini inti yang sudah kita bahas panjang lebar ya. Sebenarnya inti perdebatan antara Islam dan Kristen itu adalah ini. Sekarang begini Felix, kalau seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya, dikontrol oleh hawa nafsunya, takluk mengikuti hawa nafsunya, menurut bahasanya Allah, bahasanya Al-Quran,
Orang tersebut mempertuhan siapa? Bang Edis. Kan nggak jawab kan? Gini, ini terakhir nih. Ini saya makanya males diskusi dengan kamu, Felix. Kamu apa yang ditanya, kamu lari kemana-mana. Dengar. Sekali lagi. Saya belum bicara. Jika ada seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya seperti gambar ini, maka orang tersebut menurut Al-Quran mempertuhan siapa? Oke, Dis, biarkan saya bicara, Dis ya. Biarkan saya bicara, jangan dipotong ya. Jangan langsung kejang-kejang lah, Dis. Dis, saya naik di sini, Dis, mengundang kamu. Kita nanti malam PK ya. Karena kalau begitu, nggak jawab dia kan? Nggak jawab. Dia itu nggak ditanya apa nggak. Ya, jadi teman-teman sekalian, coba kalau Anda betul-betul mendalami agama, Anda itu berbicara tentang kepada siapa Anda itu menaklukkan diri. Gitu. Ya, banyak orang nggak sadar gitu loh. Nah, sekarang saya undang seorang muslim. Coba buktikan bahwa hidup Anda itu tidak dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Ayo, Mbak, naik kamu kemari. Siapa yang membuat kamu ambil air, lalu hirup 3 kali, embus begitu? Coba. Siapa yang bikin kamu jam sekian bangun, lalu kamu datang ke tempat air wudhu, ambil air? Itu siapa yang bikin kamu kayak gitu? Kalau bukan Muhammad, siapa yang bikin kamu? Coba ayo. Coba. Siapa yang bikin kamu manjang-manjangin jenggot? Terus kamu percaya bahwa bidadari bergelantungan di jenggot itu? Coba siapa? Siapa yang bikin kamu kalau masuk kamar mandi harus kaki kiri duluan atau kaki kanan duluan? Siapa yang bikin kamu kayak begitu? Makanya coba kamu pikirkan secara mendalam. Hidup kamu itu dikendalikan, dikontrol oleh siapa? Ayo coba. Gitu ya. Jadi ini khusus orang-orang yang mendalam saja. Mendalam. Saya ini 13 tahun teman-teman mengkaji agama itu 13 tahun lamanya. Ya, jadi orang-orang awam, tolong kalau naik ke sini, ya, setidak-tidaknya kalau Anda belum punya pengetahuan, Anda harus mau diajar. Ini Anda nggak punya pengetahuan, Anda sosok ngelawan. Al-Quran juga kagak punya, ya. Ayo, silakan kita kasih ini Ar-Rahman. Ya, selamat pagi menjelang siang. Oh, Rahman. Ya, gimana Pak Rahman? Kabar Pak Rahman? Baik-baik. Kabar baik. Ya, bagaimana Pak Rahman? Saya minta penjelasan dulu. Nafsu itu ada berapa jenis? Di dalam Al-Quran nggak ada dibilang. Anda sudah pakar. Nafsu itu ada berapa? Al-Quran tidak membeda-bedakan nafsu. Enggak, Anda pakar sudah mengetahui nafsu. Saya nggak pernah pakar halusinasi. Saya pakar Al-Quran. Oh, Al-Quran mengatakan apa? Coba sebutkan macam-macam hawa nafsu di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat berapa ayat berapa? Coba surat berapa ayat berapa? Macet. Silakan. Surat berapa ayat berapa? Tunggu sebentar. Di mana ada nafsu dibeda-bedakan? Nafsu ini nafsu. Ya silakan, tunjukkan di mana. Tunggu sebentar, jangan langsung. Bukannya mempersiapkan diri sebelum naik. Ini gimana? Di situ Anda naik, di situ Anda baru cari-cari. Tidak lah, saya sudah tahu, saya sudah hafal. Cuman tempatnya di mana? Itu begini Pak Rahman. Siap. Coba dengarkan Pak Rahman. Kita diskusi dengan baik ya Pak Rahman ya. Oke, siap. Kekristenan itu berbicara bagaimana seorang manusia itu harus menaklukkan diri kepada Bapa di sorga dengan cara melakukan apa yang Bapa di sorga inginkan. Bentar, biar selesaikan dulu. Biar saya selesaikan. Silakan. Ya. Jadi menjadi seorang Kristen itu bukan KTP-nya tertulis agama Kristen, bukan begitu. Tapi bagaimana dia
membuat hidupnya dikendalikan mengikuti apa yang Bapa di sorga mau. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya, apa itu? Nah, caranya dengan cara mengikuti apa yang Roh Kudus inginkan, yang tinggal di dalam hati dia. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati seseorang itu akan menuntun seseorang itu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Itu tentang agama Kristen. Agama Islam pun demikian. Sebentar. Agama Islam pun demikian. Agama Islam itu berbicara bagaimana Anda harus menjadi abdunya Allah, Abdullah. Makanya di dalam Quran surat berapa itu dikatakan, tidaklah kami jadi ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah hafal. Betul. Jadi, sekarang bagaimana caranya Anda menjadi hambanya Allah? Mengikuti Allah, caranya bagaimana? Dengan cara ngikutin Muhammad. Betul nggak? Apa Allah pernah turun di bumi? Makanya itu saya bilang, sebenarnya kalau kita mau sama-sama mengerti bagaimana cara menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, caranya dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya. Nah, sama di dalam agama kalian, bagaimana caranya menjadikan Allah sebagai Robnya, dengan cara menjadikan Muhammad sebagai Robnya juga. Bukan. Ini gimana nih orang nih? Kalau orang mengikuti iblis, patuh kepada iblis, tunduk takluk kepada iblis, Robnya dia Allah atau iblis? Iblis. Iya. Sekarang Anda patuh, tunduk, mengikuti Muhammad, berarti Rob Anda Muhammad. Tidak semua. Nggak sadar-sadar. Muhammad, saudaraku. Bagaimana? Tidak semua. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Tidak. Bagaimana pernyataan Yusuf PI, pernyataan Gus Wafi, pernyataan Daman Al-Mantiki bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Tidak begitu penjelasannya Gus Wafi. Saya ikuti. Oke. Silakan jelaskan bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Silakan. Rab itu apabila diikuti oleh kalimat berikutnya maka menuntut kepada Rab rumah misalnya. Oke, jadi Muhammad Robnya umat Islam nggak? Tidak. Terus Muhammad itu Robnya siapa? Saya bersahadat. Dengar ya Pak Rahman. Ya. Kalau seseorang mengikuti Allah, menjadikan Allah sebagai kepalanya, menjadikan Allah sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupnya, maka orang tersebut menjadikan Allah sebagai Robnya. Setuju? Ya. Kalau seseorang menjadikan iblis sebagai pemimpinnya, iblis sebagai kepalanya, iblis sebagai yang mengendalikannya, berarti dia menjadikan iblis sebagai Robnya. Setuju? Ya. Nah, sekarang saya tanya, bukankah umat muslim berbuat demikian kepada Muhammad? Patuh, menjadikannya pemimpin, menjadikannya kepala, menjadikannya sesuatu yang kepadanya Anda harus mengikut sami'na wa ta'na, betul nggak? Apakah makanya saya bilang, Rob kalian itu Allah dan Muhammad. Gimana? Semua yang dilakukan Muhammad saya ikuti. Sekarang saya tanya, wajib nggak Anda mengikuti apapun perintah Muhammad? Tidak semua. Anda durhaka kepada coba buka surat Al-Ahzab ayat 36. Coba sebutkan satu dalil bagaimana Muhammad mendekati istrinya. Coba bukakan surat Al-Ahzab ayat 36. Dalil hadis. Ya, saya menunjukkan dalilnya. Pak Rahman, saya menunjukkan kepada Anda dalilnya. Buka surat Al-Ahzab nomor 36. Bagaimana Muhammad mendekati istrinya? Saya bukakan. Saya akan bukakan surat Al-Ahzab ayat 36 kepada kalian. Kalian berani durhaka kepada Muhammad. Bentar ya. Al-Ahzab ayat yang ke-36. Saya akan bukakan kepada kalian. Kalian ini berani-beraninya kalian menantang Muhammad. Kalau Muhammad sudah bicara, kalian itu sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu perintah dari Allah. Oke, sekarang nih
Saya akan perlihatkan kepada Anda apa yang harus umat muslim perbuat kepada Muhammad. Nih, makanya kalian ini nggak sadar mempertuhan Muhammad. Coba, saya bacakan ya. Nih, Silakan. dan tidaklah patut. Nih, Qur'annya, suratnya nih. Surat Al-Ahzab nomor ke-36. Oke. Dan tidaklah patut, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Coba, kalau Allah dan Muhammad sudah menetapkan ketetapan, apakah kalian punya pilihan lain? Sebagai rasul saya ikut. Jadi Muhammad bukan Rasul, kadang-kadang Rasul, kadang-kadang bukan Rasul. Nabi. Jadi Muhammad kadang-kadang Rasul, kadang-kadang bukan, gitu. Dalam konteks membawa risalah dari Allah. Tunggu dulu di supaya anda sedikit tahu tentang Islam. Pada saat membawa risalah dari Allah namanya rasul. Pada saat membawa, misalnya begini, di Arab itu kan bajunya orang baju panjang. Tahu enggak? Rasulullah itu selama hidupnya selalu pakai baju panjang. Apakah saya sekarang mengikuti baju panjang? Di mana dalam Quran Muhammad selalu pakai baju panjang? Di sebelah mana? Ya, Rasulullah selalu Udahlah, pakai nggak baju usah panjang. mengalihkan isu. Gini saja, begini. Itu artinya Dengar. Inilah iman seorang Kristen. Dengar. Inilah iman seorang Kristen. Kenapa? Tidak bisa kami menjadikan Bapa di surga sebagai Rob kami tanpa menjadikan Yesus sebagai Rob kami, tanpa menjadikan Roh Kudus sebagai Rob kami. Itu juga, sebentar. Begitu juga kalian tidak mungkin menjadikan Allah sebagai Rob tanpa menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian pula. Oke, bisa nggak patuh sama Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Risalah yang dibawa sebagai rasul saya harus patuh. Sebentar, bisakah seorang muslim patuh kepada Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah seorang muslim mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Tidak bisa. Makanya saya bilang, Muhammad itu sebenarnya pengejawantahan daripada Allah itu. Tidak semua. Masalahnya begini, masalahnya Muhammad ada di kuburan. Tapi rohnya di mana? Enggak tahu, katanya saya. Itu Enggak tahu. Iya, enggak tahu. Tanya saya. Gimana ini? Roh itu mati tidak? Dengar. Dengar Edis. Di manakah Muhammad berada? Dengar. Di manakah Muhammad berada? Nih, banyak orang Islam berpikir, berhalusinasi bahwa Muhammad ada di surga. Ini nekat yang nyata. Saya tunjukkan kepada kalian ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nih ya. Di dalam surat Al-Ankabut, di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Ini umat muslim ini harus kita ajar mereka ini supaya mereka tahu dengan Al-Quran. Nih, dengar. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Ya. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Ini Muhammad nih. Yohanes 5:30 Edis. Lari lagi kemana? Berbuat apa-apa dari diriku sendiri Edis. Yohanes 5:30. Aku Dengar, tidak bisa dengar. berbuat apa-apa dari diriku Intinya begini, sendiri. Pak Rahman. Ini Bibel Anda. Pak Rahman, intinya begini. Saya mempertuhan Bapa di sorga dengan cara mempertuhan Yesus. Saya mempertuhan Yesus dengan cara mempertuhan Roh Kudus. Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Selesai. Tidak. Saya tidak Selesai.
Salah. Coba Apa itu mempertuhan? Saya tanya dulu, apa itu mempertuhan? Tunggu dulu, syahadatnya Islam itu kau bisa dengar? Enggak usah masalah syahadat. Apa itu mempertuhan? Wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasul itu. Oke, sekarang saya tanya, apa itu mempertuhan? Mempertuhankan tunduk patuh dan kepada Sang Pencipta. Itu mempertuhan pencipta. Saya nggak tanya mempertuhan pencipta. Saya tanya mempertuhan. Ada nggak sebentar? Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Coba buka Sebentar. KBBI. Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Ada. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Nah, hawa nafsu yang mana? Oke, mempertuhan iblis saja. Dengan cara bagaimana orang mempertuhan iblis? Mengikuti kehendak iblis. Oke, dengan cara mengikuti kehendak iblis. Dengan cara bagaimana Anda mempertuhan Muhammad? Dengan cara mengikuti kehendaknya Muhammad. Biar Anda puas. Makanya saya punya gambar yang bagus. Ini gambar ini. Tidak semua saya ikuti. Tidak semua Anda ikuti. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad sama saja dengan durhaka kepada Allah. Betul nggak? Itu ketetapan Rasul. Beda dengan Nabi, saudaraku. Ini ayat. Sekarang saya tanya. Coba Sekarang belajar saya tanya. dulu, Edis. Belajar Pernahkah dulu. Muhammad mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya? Tidak. Tidak pernah. Terus kenapa Anda mau mengatakan Muhammad ngarang bebas? Kadang-kadang nggak ini. Makasih. Ada begini. Apakah ada hadis bagaimana Muhammad Rasulullah mendekati istrinya? Dengarkan dulu. Apakah ada hadis yang kau dapatkan bagaimana cara Rasulullah mendekati istrinya? Dan kalian ikuti kan? Bagaimana? Ada enggak hadisnya? Ada. Dan kalian ikuti kan? Saya tidak ikuti karena tidak ada hadisnya. Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Hai orang-orang yang beriman, ikutilah teladan dari Rasul. Betul nggak? Mengikuti kan? Bukan menyembah kan? Diperintahkan nggak Anda mengikuti Muhammad? Mengikuti kan? Sebentar. Umat Muslim wajib diperintahkan mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti. Umat Muslim diperintahkan wajib mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti risalah yang dibawa oleh Baiklah, Muhammad. ini ditanya apa nggak dijawab? Silakan Anda di bawah ditanya.